Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video tutorial penggunaan aplikasi WebGIS Tegal Spasial. Sebelumnya, aplikasi WebGIS Tegal Spasial merupakan WebGIS yang berisi tentang visualisasi data demografi dan kependudukan di Kabupaten Tegal. WebGIS ini memiliki fitur antara lain visualisasi data 3 dimensi, clustering map, dan fitur dashboard. Untuk membuka aplikasi, pengguna dapat menggunakan desktop ataupun smartphone. Akan tetapi, lebih baik disarankan untuk melalui desktop dengan browser dari Google Chrome. Aplikasi WebGIS dapat dibuka melalui link berikut ini. Atau, pengguna dapat melakukan scan dari barcode yang tertera. Berikut ini adalah halaman yang tertampil ketika pengguna mengakses aplikasi. Halaman ini berisi mengenai judul dan penjelasan singkat dari aplikasi. Halaman ini merupakan halaman beranda atau home. Kemudian, pengguna diarahkan untuk menekan tombol mulai jika ingin mengakses aplikasi. Pada bagian ini, pengguna diarahkan menuju ke menu storytelling. Menu storytelling merupakan menu yang memberikan penjelasan mengenai WebGIS Tegal Spasial, dan pada halaman ini, pengguna dapat melakukan scrolling untuk mendapatkan penjelasan atau cerita lebih lanjut mengenai aplikasi. Pada bagian ini merupakan penjelasan mengenai profil Kabupaten Tegal. Kemudian, pengguna disarankan untuk melakukan scrolling lebih lanjut merupakan penjelasan gambaran umum kependudukan Kabupaten Tegal. Dan yang terakhir menjelaskan mengenai fitur yang ada pada WebGIS Tegal Spasial. Kemudian, setiap fitur dapat diakses melalui navigation bar yang terdapat pada WebGIS. Yang pertama contohnya adalah halaman 3D Map. Halaman ini sebagai fitur utama dari WebGIS Tegal Spasial, yaitu halaman yang menampilkan visualisasi data dalam bentuk 3 dimensi. Pada saat awal membuka halaman ini, terdapat notifikasi sebagai petunjuk penggunaan aplikasi. Yang pertama, pengguna dapat memilih kecamatan yang ingin ditampilkan pada bagian informasi data. Jika pengguna memilih kecamatan dari drop-down ini, maka informasi data akan berubah berdasarkan kecamatannya. Selanjutnya, bagian ini merupakan bagian informasi data kependudukan yang berisi data-data kependudukan. Di sini pengguna dapat menekan icon pada setiap data untuk menampilkannya dalam peta. Pada informasi data ini, terdapat banyak sekali data demografi dan kependudukan yang dibagi berdasarkan beberapa aspek, yaitu geografis, kemudian ada kependudukan umum, jenis kelamin, status perkawinan, kelompok usia, pertumbuhan penduduk, agama, usia sekolah, tingkat pendidikan, golongan darah, dan pekerjaan. Untuk dapat menampilkannya pada peta, pengguna dapat menekan ikon pada setiap data. Contohnya, jika menekan ikon luas wilayah, maka pada peta akan menampilkan data simbolisasi dari luas wilayah. Jika menampilkan jumlah penduduk, maka akan menyajikan informasi jumlah penduduk di setiap kecamatan. Selanjutnya, fitur ini adalah halaman utama, yaitu halaman bagian peta. Pengguna dapat berinteraksi dengan bagian peta dengan menggunakan fitur-fitur yang ada. Seperti ini adalah fitur pop-up ketika pengguna mengarahkan kursor ke kecamatan atau area tertentu. Dan informasi yang ditampilkan adalah nama kecamatan dan juga informasi berdasarkan data. Jika pengguna menekan pada bagian kecamatan, maka bagian informasi data dan juga kecamatan akan berubah berdasarkan kecamatan yang dipilih. Kemudian fitur-fitur yang terdapat pada bagian peta, antara lain yang pertama ada full screen. Kemudian ada zoom in, dan juga zoom out. Dan juga ini bagian untuk mengarahkan navigasi. Adapun jika ditekan, maka navigasinya akan
menjadi seperti semula. Fitur tambahannya yaitu yang pertama ada pemilihan base map. Di sini dapat memilih base map seperti dark navigation, light navigation, base map light, mulai ada dark, menampilkan streets atau jalan, dan menampilkan satelit. Sedangkan base map awal adalah base map default, sesuai dengan tema dari WebGIS. Selain itu juga terdapat pemilihan layar dimensi, yaitu penggunaan 2 dimensi. Di sini pengguna juga tidak hanya menampilkan 3 dimensi, tapi juga dapat menampilkan layar dalam bidang datar 2 dimensi seperti ini. Kemudian terdapat fitur label pada setiap kecamatan, tetapi label ini juga dapat dihilangkan. Dapat ditampilkan kembali saat pengguna melakukan checklist pada checkbox ini. Kira-kira seperti itu penggunaan pada halaman 3D Map. Kemudian fitur yang selanjutnya ada halaman custom map. Halaman ini akan menampilkan informasi data berupa clustering. Yang pertama, pengguna dapat memilih fasilitas yang ingin dimasukkan pada peta. Terdapat pilihan yaitu tema pendidikan atau kesehatan. Ini merupakan data clustering pendidikan. Sedangkan jika dipilih data kesehatan, maka akan memberikan clustering kesehatan. Jika kita milih clustering pendidikan, maka legendnya juga akan menampilkan jumlah fasilitas pendidikan di setiap kecamatan. Begitu juga jika memilih fasilitas kesehatan. Selanjutnya, pengguna juga dapat memilih kecamatan yang ingin ditampilkan pada bagian informasi data. Informasi data ini memuat jumlah fasilitas pendidikan dan kesehatan di setiap kecamatan. Sedangkan bagian clustering ini, atau bagian peta, akan menampilkan titik-titik fasilitas di Kabupaten Tegal dalam bentuk cluster. Pengguna dapat berinteraksi dengan melakukan zoom in atau zoom out pada peta untuk melihat persebaran titik. Hal ini berarti di Kabupaten Tegal memiliki jumlah kesehatan sejumlah dengan angka-angka di daerah ini. Kemudian jika dilakukan zoom in akan menyebar kembali sesuai dengan area. Begitu juga dengan klaster pendidikan. Dengan adanya fitur clustering ini, pengguna diharapkan dapat mengetahui persebaran titik pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Tegal. Selanjutnya ada fitur dashboard. Fitur dashboard ini merupakan fitur yang akan menampilkan data-data kependudukan di Kabupaten Tegal tahun 2023 dalam bentuk rangkuman data seperti diagram. Terdapat beberapa informasi data seperti kepadatan penduduk, jumlah penduduk, luas wilayah Kabupaten Tegal. Pada dan bentuk diagram ini dapat berinteraksi melalui setiap diagramnya. Ada jumlah penduduk di Kabupaten Tegal, kemudian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, ada jumlah penduduk berdasarkan agama, dan berdasarkan pekerjaan dan juga tempat pendidikan. Halaman yang terakhir adalah halaman About. Halaman About merupakan halaman yang menjelaskan tentang aplikasi web digital spasial, antara lain mengenai penjelasan latar belakang pembuatan aplikasi, kemudian sumber data dan juga alat yang digunakan. Pada halaman ini juga terdapat penjelasan dari pembuat aplikasi. Jadi begitulah video tutorial penggunaan dari aplikasi web digital spasial. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.